Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Purnamasari dari program Sarjana Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Latar belakang dari penelitian ini karena adanya fenomena sektor industri barang konsumsi yang saat ini berkembang sangat pesat. Perusahaan-perusahaan besar bersaing dalam menjalankan kegiatan usaha demi mempertahankan keberlangsungan kehidupan perusahaan. Banyak faktor yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur persaingan antar perusahaan, salah satunya dengan mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah struktur modal. Pembayaran bunga utang menjadi pengurang pajak, sehingga penambahan utang dalam struktur modal akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selain struktur modal, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan itu sendiri, karena ukuran perusahaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan eksistensi bisnis perusahaan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah perusahaan yang diteliti hanya perusahaan sektor industri barang konsumsi yang masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Subsektor industri barang konsumsi yang diteliti adalah subsektor makanan minuman, subsektor rokok, subsektor kosmetik, barang keperluan rumah tangga, dan subsektor farmasi. Serta perusahaan yang diteliti hanyalah perusahaan yang mengupload ringkasan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai tahun 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2016-2018, dan apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini. Menurut penelitian Agus tahun 2011, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dalam buku Rianto tahun 2008, struktur modal adalah pertimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Dan dalam penelitian Sunarto dan Budi tahun 2009, ukuran perusahaan adalah ukuran atas besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan, di mana perusahaan yang besar umumnya memiliki total aset yang besar pula. Berikut adalah kerangka berpikir penelitian ini. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H1, struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas. H2, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Metodologi penelitian. Waktu penelitian dimulai bulan September 2018 hingga bulan Oktober 2020. Tempat penelitian, kami mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan data. Sampel penelitian. Penelitian menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018 dan perusahaan industri barang konsumsi yang menerbitkan ringkasan laporan keuangannya lengkap. Kemudian metode
pengumpulan data, kami menggunakan data sekunder dengan mengunjungi website www.idx.co.id. Teknik analisis data, kami menggunakan regresi linear berganda. Berikut adalah hasil uji normalitas. Dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti arah garis dan tidak jauh dari garis. Itu menandakan bahwa data terdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas. Karena titik-titiknya menyebar tidak jauh dari garis, itu menyatakan bahwa data yang diolah. Berikut adalah hasil uji multikolonialitas di penelitian ini. Dapat dilihat bahwa nilai tolerans dalam penelitian ini tidak ada yang kurang dari atau sama dengan 0,10. Hal itu menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolonialitas sehingga model regresi layak untuk dipakai. Berikut adalah hasil uji heterokedastisitas. Berdasarkan gambar, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membuat suatu pola tertentu, baik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi penelitian tidak terjadi gejala heterokedastisitas, sehingga model regresi layak untuk digunakan sebagai penelitian. Berikut adalah hasil dari analisis regresi linear berganda. Nilai konstanta minus 16,043 menunjukkan bahwa apabila variabel struktur modal dan ukuran perusahaan sama dengan 0, maka profitabilitas akan bernilai sebesar konstanta. Nilai koefisien regresi 1 sebesar 0,030 menunjukkan bahwa apabila struktur modal naik 1 satuan, maka profitabilitas akan naik 0,03% dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien regresi 2 sebesar 1,609 menunjukkan bahwa apabila ukuran perusahaan naik 1 satuan, maka profitabilitas akan naik sebesar 16,09% dengan asumsi nilai variabel lain tetap. Berikut adalah hasil dari uji statistik F. Berdasarkan tabel, diperoleh nilai F hitung sebesar 4,421 dengan nilai signifikansi 0,015. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, yaitu 0,0 kurang dari 0,015, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur modal dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Berikut adalah uji tes statistik. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi struktur modal adalah 0,050 dan nilai signifikansi dari ukuran perusahaan adalah 0,035, yang artinya tidak lebih besar dari 0,5. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil pengujian koefisien determinasi R2 diperoleh nilai adjust R2 sebesar 0,085, menjelaskan bahwa struktur modal dan ukuran perusahaan mampu mempengaruhi profitabilitas sebesar 8,5%, sedangkan sisanya sebesar 91,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian. Hasil pengujian statistik F, nilai signifikansi sebesar 0,015. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, yaitu 0,05, sehingga hasil ini menunjukkan bahwa struktur modal dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Hasil pengujian analisis statistik secara parsial diperoleh nilai koefisiensi regresi untuk variabel struktur modal yang diproyeksi dengan DER sebesar
0,030, nilai koefisiensi regresi DER yang bernilai positif menunjukkan bahwa struktur modal yang tercermin dalam DER mempengaruhi pencapaian laba perusahaan. Semakin besar perusahaan menggunakan pendanaan eksternal, maka perusahaan melakukan ekspansi dan meningkatkan kinerja perusahaan secara efektif dan efisien, sehingga berdampak terhadap semakin besarnya ROA yang dicapai perusahaan. Hal itu tercantum dalam penelitian Suwita dan Dewi tahun 2016. Hasil statistik menunjukkan bahwa koefisien regresi ukuran perusahaan yang diproyeksi dengan size sebesar 1,609 dengan p-value 0,035, nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, yaitu 0,05. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas struktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka H1 dan H2 dalam penelitian ini diterima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel DER berpengaruh terhadap profitabilitas karena memiliki nilai signifikansi 0,05, yaitu sama dengan 0,05 pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Variable size berpengaruh terhadap profitabilitas karena signifikansinya 0,035 atau lebih kecil dari 0,5 pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini terbatas pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018 saja. Padahal di Bursa Efek Indonesia masih banyak sektor industri yang tercatat di sana. Saran untuk penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi profitabilitas. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak variabel atau menggunakan variabel lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.